Xiao Mian. Hang Xuan. Xiao Mian. Kalau kamu kena flu, itu berarti aku gagal jadi pacarmu. Aku akan merasa bersalah. Kamu masuk dulu, aku mau bicara sama Yutong. Ayo masuk. Kamu tahu kan Xiao Mian itu pacarku? Maaf. Aku tahu. Kalau gitu gak ada lagi yang perlu dibicarakan. Gimana bisa aku kayak gini? Aku ini pacarnya Hang Xuan. Diam-diam suka sama dia selama 5 tahun. Tapi kenapa pas Bei Yutong menciumku? Apa aku benar-benar gila? Pasti aku udah gila. Masih ingat gak pertama kali kita berantem? Kapan itu? Kita sama-sama suka sama satu cewek di kelas. Pengen ajak dia jalan. Terus kita berantem sampai babak belur. Hasilnya dihukum berdiri sepanjang sore. Masih inget gak? Ingat gak waktu itu kita di koridor? Bilang apa? Kita udah bersumpah. Bilang kalau nanti gak bakal suka sama cewek yang sama lagi. Apalagi rebutan cewek satu sama lain. Bro, aku bisa sama Xiao Mian.
Yang paling harus aku berterima kasih itu kamu. Jadi aku juga gak percaya kamu bakal ikut campur hubungan aku sama dia. Tadi itu pukulan terakhir buat malam ini. Udahlah. Xiaomian, rambut kamu basah. Aku bantu keringin ya, ayo. Duduk. Kamu tadi kehujanan. Kalau gak cepat dikeringin nanti flu. Udah hampir kering. Tadi kembang apinya. Itu aku siapin buat kita berdua sayangnya Ujan. Maaf. Jangan bilang maaf. Selama kita berdua bersama, nonton kembang api atau konser juga seru kok. Kesempatan masih banyak, janji padaku. Jangan bilang maaf lagi. Oke. Sangat ingin selalu. Tidak mau berpisah sejenak pun. Dengan aku. Apa kamu masih ragu tentang kita? Apa ada kekhawatiran lain? Masa lalu orang tua kita membuatmu menolak aku? Tidak bisa menerima. Jadi selama ini, sengaja menjaga jarak denganku. Benarkah? Mungkin saja. Xiaomian, aku sudah bilang. Kamu bisa tenang menyerahkan masa depanmu padaku. Tidak perlu menanggung sendiri. Aku akan berusaha sekuat tenaga, agar kamu bisa bersamaku tanpa khawatir. Aku harap kamu bisa tersenyum setiap hari. Dan hidup bahagia setiap hari. Oke. Kebahagiaanmu akan kuberi. Aku tidak akan memberikan kesempatan ini pada siapapun. Bahkan Beyu Tong pun tidak. Xiaomian, sebenarnya pertemuan hari ini adalah permintaan Hang Xuan padaku. Sekarang kalian berdua bersama. Itu yang paling kuharapkan. Dulu ada banyak hal yang kulakukan tidak terpuji. Dari sudut pandang egois, aku tidak ingin membicarakannya seumur hidup. Tapi demi masa depanmu dan Hang Xuan, aku memutuskan untuk menceritakannya padamu. Apa tentang ibuku? Xiaomian, hanya dengan begitu kekhawatiranmu bisa hilang. Ayahku sudah bertekad bulat untuk menyetujuiku. Xiaomian. Dulu, ketika aku masih sekolah, aku jatuh cinta dan menikah dengan ibumu Han Wanfen. Tapi orang tuaku selalu berpikir, kami tidak sepadan. Kemudian karena tekanan keluarga, aku hanya bisa bercerai dan menikahi Anna. Aku selalu merasa bersalah. Anna selalu curiga. Aku ingin rujuk dengan ibumu. Jadi melakukan hal yang keterlaluan. Kalau begitu katamu, ibu saya tidak seperti yang dikatakan Tante Anna. Benar-benar bukan seperti itu. Orang yang benar-benar bersalah adalah saya. Saya yang salah terhadap ibumu. Terima kasih telah memberitahu saya semua ini. Tapi semuanya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saya harap Anda bisa melupakannya. Jika Anda tidak bisa melupakannya, saya rasa hati ibu saya juga tidak akan tenang. Dan Anda tidak perlu khawatir. Saya dan ibu saya sekarang hidup dengan bahagia. Xiaomian, kamu benar-benar gadis yang baik hati.
Saya harap karena saya tidak mempengaruhi hubunganmu dengan Hang Xuan, karena di mata Hang Xuan, Kamu mencari saya. Sekarang saya sedang berpikir. Kamu lihat saja caranya dia memanipulasi situasi. Kamu lihat baik-baik. Apa ya direktur tahu tentang ini? Apa yang bisa dia lakukan jika dia tahu? Dia sekarang sudah benar-benar terpesona oleh si rubah kecil ini. Bahkan dia mengajak ayahnya keluar. Untuk menjadi juru bicaranya dia sudah benar-benar tidak peduli harga diri ibunya sendiri. Saya tidak menyangka ya direktur begitu setia. Saya sudah tidak ingin menunggu lagi. Saya tidak ingin melihat si rubah kecil itu begitu sombong. Bosman, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin mengusir Yi Xiamian dari rumah tua. Kakak An Qinghua. Benar-benar sama persis. Ada kejadian yang begitu kebetulan. Apakah dia benar-benar ibu dari Bei Yutong? halo, ada yang bisa saya bantu? Anda adalah bosnya. Ya benar saya. Ada apa, silakan duduk dulu. Saya adalah asisten direktur proyek dari grup Jarong Sayeki. Anda pasti tahu proyek Dahua segera akan memasuki tahap renovasi pertama. Tapi rumah kami tidak termasuk dalam area renovasi. Itu sudah kami bicarakan dengan jelas dengan pemilik rumah. Tapi rumah di Jalan Dahua nomor 247. Anda pasti sangat tahu. Nomor 247. Itu adalah rumah keluarga Yi Xiamian. Anda salah, rumah itu bukan milik Yi Xiamian. Itu milik ibu dari Bei Yutong, An Qing. Yang itu, yang sudah meninggal. Sebenarnya, seharusnya hilang. Atau tepatnya ada di rumahmu. Kamu ngomong apa sih? Karena Bei Yutong menganggap Hua Jie sebagai ibunya. Kenapa kamu tidak ikut saja? Kalau begitu hak milik rumah tua akan menjadi milik Hua Jie. Maksudmu aku harus menipu? Itu melanggar hukum. Aku hanya tahu semua prosedur asalkan legal. Tidak akan ada masalah. Asal kamu membuat Hua Jie mengakui dia adalah ibu Bei Yutong. Aku tidak setuju. Aku tidak akan membiarkan ibuku mengakui siapapun sebagai anak. Ibumu. Lalu siapa wanita bermarga jin ini? Menurut penyelidikanku, ibumu bermarga jin. Dia sudah meninggal karena sakit saat kamu berusia 8 tahun. Ayahmu tetap lajang sampai beberapa tahun lalu. Tiba-tiba kamu punya ibu baru. Orang itu adalah Hua Jie. Aku tidak tahu kamu ngomong apa. Tolong jangan menempatkanku sebagai musuhmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Karena apa yang bisa aku ketahui, orang lain juga akan mengetahuinya cepat atau lambat. Apakah Hua Jie benar ibu Bei Yutong? Aku tidak peduli. Tapi, kenapa kamu tidak bersiap lebih awal? Kenapa tidak mengambil banyak uang? Bawa ibumu pergi ke tempat yang tidak bisa ditemukan Bei Yutong. Hidup dengan tenang. Dan kamu tidak ingin karena hal ini kehilangan ibumu, kan? Tapi ibuku tidak akan setuju. Lagi pula tidak ada ibu yang tidak menyayangi anaknya. Aku tunggu kabar baikmu. Halo, Halo Nona Sa. ini aku. Aku setuju dengan syaratmu, jangan bohong padaku. Selamat kamu membuat keputusan yang tepat. Yi Xiamian, kamu baik-baik saja menemani Bei Yutong. Luka ya Hang Xuan biar aku yang tenangkan. Ibu, Nak, kamu gila ya?
Aku tidak akan menyetujui kamu. Kapan kamu pinjam uang sebanyak itu, kenapa tidak diskusi sama aku? Ibu, aku tidak ingin membuatmu khawatir. Aku hanya ingin membuatmu hidup nyaman. Kamu benar-benar sembrono. Ibu, kamu belum pernah marah sebesar ini padaku. Seperti ini. Aku tahu kamu sayang Beiyutong. Tapi apa kamu tidak sayang sama aku? Aku anakmu, aku bukan orang yang serakah. Setelah kita pergi, kita akan kembalikan ke Beiyutong. Ayah sudah tiada, sekarang kamu satu-satunya keluargaku. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita lagi. Ibu, tolong setujui aku. Kita benar-benar tidak punya pilihan lain. Coba lihat foto-foto ini. Teman baikmu, pacarmu, apa yang mereka lakukan di belakangmu? Sudah cukup. Aku sudah tahu semua ini. Kamu masih berani bilang tahu? Mereka melakukan hal-hal memalukan di belakangmu. Kamu masih pura-pura tidak tahu. Masih menganggap Beiyutong sebagai sahabatmu. Dan memuja Yixiamian. Kepalamu kemasukan air ya? Kamu masih punya harga diri sebagai pria tidak? Itu hanya kecelakaan. Kecelakaan. Dan itu tidak akan terjadi lagi. Mereka adalah teman terbaikku. Ibu Yixiamian. Dia tidak akan mengkhianatiku. Beiyutong juga. Aku percaya mereka. Mereka berdua pasti tidak akan menyakitiku. Aku beritahu kamu. Aku percaya mereka. Bagaimana bisa aku melahirkan anak yang tidak berguna seperti kamu? Bajingan. Ibu, Foto-foto tidak berguna ini. jangan difoto lagi. Selama aku tidak ada, jaga dirimu baik-baik. Saat cuaca dingin, pinggangmu akan sakit. Jaga diri tetap hangat. Ingat minum obat tepat waktu. Nanti kalau kamu sudah mengerti, telepon. Aku akan datang menjengukmu. Nak, percayalah pada ibu. Yixiamian adalah tumor di tubuhmu. Meskipun akan sangat sakit, tapi ibu pasti akan membantumu menghilangkan tumor ini sampai tuntas. Hua Jie ternyata adalah Tante Anking. Adik akhirnya mengerti, mau memberitahu kita kebenaran. Anking kecelakaan tenggelam dan amnesia. Diselamatkan oleh ayah adik. Ini benar-benar bahan novel. Adik melihat kalian datang. Mungkin tidak bisa disembunyikan lagi, baru memilih untuk memberitahu kalian. Tapi Beiyutong, sejak kemarin menerima telepon dia sangat gugup. Aku agak khawatir padanya. Kamu benar-benar seperti Kasim yang lebih khawatir daripada Kaisar. Apa yang perlu dikhawatirkan? Mungkin dia malah senang. Selamat. Hari ini adalah hari besar pertemuanmu dengan ibumu. Jangan gugup, santai saja. Aku santai, mana ada gugup. Kukira kamu akan seperti aku. Kalau hari ini gantinya aku akan bertemu dengan ayahku. Pasti aku akan gugup sampai tidak tahan. Jadi kalau ada teman yang menemani, pasti akan lebih baik. Siapa yang seperti kamu cerewet begitu? Biarkan aku menemanimu ya. Kak Xiaomian.
Ibu. Yutong. Nak, Ibu. Kamu benar-benar mengenaliku. Ibu. Mama. Ibu. Ibu istirahat dulu. Beiyutong bicara dulu. Ibuku tidak akan hidup bersamamu. Dia akan memilih hidup bersamaku. Kenapa? Selama bertahun-tahun aku selalu ada di sampingnya. Dia pasti tidak akan terbiasa jika aku pergi. aku sudah janji sama ayah Xiaodi aku akan merawatnya dengan baik. Aku ingin terus hidup bersama Xiaodi. Merawat toko kue. Lalu melihat Xiaodi menikah dan punya anak. Aku sudah sangat puas. Kak Hua, apa kamu tidak pernah memikirkan perasaan Beiyutong? Dia sudah mencarimu begitu lama, dia hanya ingin hidup bersama ibunya. Sudahlah Xiaomian, jangan bicara lagi. Aku hanya tidak tenang dengan Xiaodi. Beiyutong, aku sudah melakukan banyak kompromi. Kamu bisa mengembalikan status Anking untuk ibuku tidak masalah. Tapi kamu harus belajar bersyukur. Setidaknya kamu tahu ibumu masih hidup sehat di dunia ini. Apakah itu belum cukup buatmu? Selain itu, kita tetap hidup masing-masing. Itu syaratku. Ibu. Apakah ini benar-benar kehidupan yang kamu inginkan? Apa kamu tidak pernah berpikir untuk hidup bersama aku dan ayah? Yutong, jujur saja. Ayah Xiaodi adalah suamiku. Anak dalam hatiku adalah Xiaodi. Ibu. Jika ini yang kamu inginkan. Aku menghormati keputusanmu. Besok-besok kita akan segera mengurus pembaruan catatan sipil. Tapi Ibu, bisakah kamu memenuhi satu permintaanku? Aku sudah janji membiarkan Xiaomian tinggal di sini sampai ayahnya datang menjemputnya. Bisakah kamu membiarkannya tinggal sampai ayahnya datang? Terima kasih. Xiaodi. Aku juga berterima kasih padamu. Kedepannya, bagaimanapun juga aku tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Ibuku kuserahkan padamu untuk dijaga. Terima kasih. Yi Xiaomian, Kak, kenapa kamu datang? saya adalah karyawan Jarong. Sebagai petugas akuisisi dari Jalan Dahua, saya datang untuk memberitahu Anda. Pemilik rumah ini, Anking, telah menandatangani penjualan rumah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Tertulis jelas di atas kertas. Anda tidak perlu saya bacakan, kan Anda punya waktu seminggu untuk pindah. Bersih-bersih ide yang bagus.
Jika Anda masih punya semangat, Anda bisa melanjutkan. Kak, tolong beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Kak Hua baru saja bertemu dengan Bei Yutong. Bagaimana mungkin dia langsung menjual rumah ini? Karena uanglah. Kak Hua mengenali Bei Yutong, bukan hanya untuk menjadi pemilik rumah, agar punya hak menjual rumah. Apa ini rencanamu? Hanya untuk mendapatkan rumah tua ini. Bagaimana bisa kamu membiarkan Kak Hua menipu Bei Yutong? Kamu tahu saat Bei Yutong bertemu Kak Hua, dia sangat bahagia dan senang. Jika Bei Yutong tahu Kak Hua Hanya untuk rumah tua ini. baru bertemu dengannya, Bei Yutong pasti tidak akan tahan. Bei Yutong, sekarang kamu hanya memikirkan Bei Yutong. Lalu ya Hang Xuan, apakah dia mainanmu apa hakmu? Untuk menipu perasaannya di sini. Awalnya kamu membuat cerita cinta pertama yang murni. Menipunya lalu bilang kamu diam-diam mencintainya. Hatimu hanya untuknya. Sekarang kamu diam-diam dengan Ye Hang Xuan, bersama sahabat terbaiknya. Tidakkah kamu merasa jijik dengan dirimu sendiri? Kamu bilang saya jijik, ingin mengusir saya dari rumah tua tidak masalah. Maka serang saja saya. Mengapa kamu menggunakan cara yang licik untuk menyakiti Bei Yutong? Saya licik. Adik kecil. Bermain peran suci sangat menyenangkannya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa dia menjual rumah? Adik kita kembalikan uangnya. Dan minta maaf kepada Yutong. Kalau tidak setiap kali aku ingat Yutong, hatiku seperti ditusuk pisau. Mama. Tanda tangan sudah diberikan, uang sudah diambil, kalau kita kembali sekarang. Bei Yutong pasti akan melaporkan kita, dan kita pasti akan masuk penjara. Kita sudah tidak punya jalan mundur lagi. Adik Hua Jie kalian ada di sini. Adik. Mama, aku mohon cepat pergi. Hua Jie, Hua Jie. Hua Jie, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu menjual rumah tua itu? Maaf Xiaomian. Karena di sertifikat properti sudah tertulis jelas. Apa masalahnya kalau mama saya menjual rumahnya sendiri? Adik, Tidak ada masalah mama kamu menjual rumah. Tapi kenapa kamu tidak memberitahu Bei Yutong? Dan kalian juga berencana kabur diam-diam. Hua Jie, apakah kamu pernah memikirkan Bei Yutong? Dia sudah susah payah menemukanmu. Dia sangat bahagia dan senang. Kenapa kamu menghancurkan semuanya? aku hanya punya satu anak. Dia punya hutang besar di luar. Aku tidak bisa hanya diam melihatnya masuk penjara. Aku mengaku semuanya untuk rumah. Semua bohong pada Yutong. Kalau kamu tidak ingat apa-apa tidak masalah, kita bisa menunggu. Tapi kalau kalian pergi begitu saja, kamu tahu seberapa besar dampaknya pada Bei Yutong. Dia selalu berpikir kecelakaan mamanya ada hubungannya dengannya. Jadi dia selalu hidup dengan rasa bersalah. Dan dia hidup sangat sulit. Dia sudah susah payah menemukanmu. Dia akhirnya bisa terbebas dari rasa bersalah ini. Hua Jie, aku mohon. Jangan jual rumah tua itu. Aku sudah melakukan hal seperti ini. Aku malu bertemu Yutong. Mama, jangan bicara lagi, ayo pergi. Xiaomian, Aku mohon. Mohon jangan tinggalkan Bei Yutong. Hua Jie, aku mohon. Untuk Bei Yutong, aku mohon. Bangun, siapa yang suruh kamu ikut campur? Siapa yang suruh kamu berlutut memohon pada mereka? Kenapa? Apa kamu tidak merasa malu? Yutong, Aku mengerti. Semua ini adalah tipuan. Adalah tipuan. kakak Yutong Hua, maafkan aku. Aku hanya minta jangan tuntut adikku. Dia masih terlalu muda. Kalau harus masuk penjara biar aku saja. Ini uang hasil jual rumah. Sekarang kembali ke pemilik aslinya. Kalian pergi saja. Bawa uang ini dan pergi sejauh mungkin. Aku tidak ingin melihat kalian sekarang. Aku tidak ingin melihat kalian lagi pergi.
Om tolong ngebut sedikit. Mama. Mama kenapa? Semua ini adalah tipuan. Adalah tipuan. Mama. Yutong, Yutong. Mama. Bagus. Kamu akhirnya tidak mengecewakanku. Sekarang asal aku tanda tangan, kontrak ini akan berlaku. Rumah tua itu akan lenyap. Kiki. Dari hari ini adalah rumahmu. Kakak, aku antar kamu ke kamarmu ya. Pergilah, Hati-hati di jalan. tunggu sebentar. Ada masalah dengan kontraknya. Tidak, aku hanya berpikir. Meneer mungkin lebih cocok menandatangani kontrak ini. Kamu juga tahu rumah tua itu sangat penting bagi Xiamian. Kalau Meneer sendiri yang menandatanganinya, baru bisa membuktikan dia sudah putus asa dengan Xiaomian. Kamu benar. Lalu apa ide kamu? Agar Meneer putus asa. Bukan aku hanya Xiaomian. Di sana. Apa sebenarnya yang terjadi, kenapa Hua pingsan? Kalian pergi tidak lama. Kemudian kepalanya mulai sakit sekali. Akhirnya dia memanggil namamu lalu pingsan. Apakah dia benar ibuku? Katakan apakah dia ibuku? Katakan. Adik Hua Jia sudah jatuh sakit, kamu tidak perlu menyembunyikan lagi. Katakanlah. Ya dia. Saat ayahku menyelamatkan ibuku dulu. Di kantong bajunya ada foto ini. Sebenarnya sejak pertama kali kamu bertemu ibuku, aku sudah tahu kebenarannya. Tapi aku tidak mau dan tidak bisa mengatakannya. Aku tidak ingin mengembalikannya padamu. Aku takut setelah kalian bertemu, aku akan menjadi sendiri lagi, tidak ada yang peduli dan mencintai. Kamu setidaknya masih punya ayahmu. Aku bahkan tidak punya ayah. Jadi kamu bekerja sama dengan Saeki untuk menciptakan kebohongan ini. Kamu bahkan memaksanya melakukan hal yang tidak dia inginkan. Maaf. Maaf, semua ini karena egoisku. Aku bukan manusia, aku bukan manusia. Kamu menangis apa, lihat aku. Sekarang dia dalam kondisi seperti apa? Beritahu aku. Dokter bilang ibuku, karena kecelakaan saat itu, mengalami kerusakan otak, kemudian tidak mendapatkan perawatan yang baik. Harus melakukan operasi otak. Dokter sedang berkonsultasi. Operasi ini harus berhasil.
Bayu Tong dan Hua Jie akhirnya bisa bersatu kembali sebagai ibu dan anak. Bayu Tong adalah orang terbaik yang pernah aku temui. Orang baik pasti mendapat balasan yang baik. Dia pasti akan bahagia. Bagaimana operasinya, dokter? Jangan terburu-buru. Operasinya sangat sukses, tidak menyangka Tuan Bei bisa menentukan rencana operasi dalam waktu singkat. Benar-benar luar biasa. Bagaimana dengan ibuku? Sudah dipindahkan ke ruang perawatan intensif, kalian bisa mengunjungi kapan saja. Terima kasih dokter, sama-sama. Aku tahu Bayu Tong pasti akan berhasil, dia benar-benar berhasil. Ibu kamu pasti akan bangun. Selama waktu ini, aku akan selalu berada di sisimu. Sampai kamu bangun. Dan memanggilku anak lagi ya. Ibu. Ibu kamu bangun. Adik-adik, Aku Yu Tong. adik, Ibu. adik ada di mana? Adik, Mama kamu kenal aku nggak? Aku Yu Tong loh. Pasien baru saja sadar. Dalam kondisi seperti ini, Kalau ada keluarga yang menemani pasti lebih baik. Dok, kira-kira ingatannya kapan bisa pulih ya? Pasien mengalami kecelakaan. Dan karena gegar otak dia, mengalami amnesia psikogenik. Tapi amnesia jenis ini biasanya mudah pulih. Tapi apa? kami menemukan dia mengalami amnesia selektif. Artinya, dari sisi lain ini disebabkan oleh faktor psikologisnya. Entah sebelumnya dia pernah mengalami rasa sakit dan pukulan yang berat. Atau ada orang yang tidak ingin dia hadapi. Lagi pula trauma psikologis lebih parah daripada trauma fisik. adik, Mama aku di sini. Jangan bercanda deh, masih berani minta aku tanda tangan. Apa ini hasil curangmu? curang? Aku yang curang atau Yisiamian yang curang? Dia menerima cintamu, tapi juga merangkul Bayu Tong. Aku nggak percaya kamu nggak lihat. Jangan bahas aku dan Xiaomian. Sudah berapa kali aku bilang? Aku paling benci perempuan yang suka main akal dan trik. Besok kamu nggak usah datang lagi. Aku main akal apa? Aku yang membuat Yisiamian perlahan mendekati Bayu Tong. Aku cuma mau bantu kamu.
Aku mau kamu lihat lebih jelas cinta yang hianat nggak layak kamu cintai. Sudah cukup aku kenal Xiaomian kenal Yutong. Mereka nggak ada apa-apa. Kamu mau meyakinkan aku? Atau meyakinkan dirimu sendiri? Silakan kamu keluar. Nggak mau. Dokumen ini perintah dari bosman. Harus kamu yang tanda tangan. Siapapun yang minta aku tanda tangan, aku nggak akan biarkan Xiaomian kehilangan rumah tua. Aku ulangi besok kamu nggak usah datang lagi. Ye Zongjian, kamu tahu aku ini orangnya nggak pernah setengah-setengah. Kalau pergi, harus menunggu sampai proyek ini selesai. Itu pilihanmu. Tapi dokumen ini tidak akan saya tanda tangani. Tidak apa-apa. Saya bisa menunggu. Kami menemukan dia mengalami amnesia selektif. Tidak tahu apakah dia pernah mengalami penderitaan dan pukulan berat sebelumnya. Apakah ada orang yang tidak ingin dia hadapi? Yutong masih belum makan. Saya akan mencoba membujuknya. Jangan pergi, biarkan Yutong sendirian saja. Sekarang dia berpikir bahwa amnesia Tante Anking adalah upaya untuk menghindari keberadaannya sebagai anak. Jadi dia tidak bisa melupakan kecelakaan itu. Dia sudah memberitahumu semua ini. Dia bilang sebelum kecelakaan, dia bertengkar hebat dengan ibunya. Ini adalah penderitaan terbesar Yutong. Tidak disangka dia akan memberitahumu. Xiaomian, kemarilah sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan. Ada apa? Yutong. Dia punya pacar yang sangat dicintainya. Pacar. Benar. Namanya Jiang Ziyu, dia adalah mahasiswa. Ayah Yutong di Fakultas Kedokteran. Tapi kemudian dia keluar di tengah jalan, tidak menyelesaikan studinya. Saat pertama kali Yutong bertemu dengannya, dia langsung jatuh cinta. Tapi Paman Shenhua dan Tante Anking sangat menentang. Yutong selalu mengagumi Tante Anking. Tapi demi Jiang Ziyu, Terjadi pertengkaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. kamu pasti tahu Yutong sangat peduli dengan ponselnya. Hampir tidak pernah terpisah darinya. Kamu tahu kenapa? Karena di dalamnya tersimpan lagu ulang tahun yang dinyanyikan Jiang Ziyu setiap tahun untuknya. Ponselmu ketinggalan di kamar mandi dan terkena air. Saya sudah minta orang memperbaikinya. Coba lihat apakah isinya masih ada. Kenapa kamu bisa seenaknya mengutak-atik barang orang? Sekarang di mana Jiang Ziyu? Kenapa dia tidak menemani Yutong? Setelah kecelakaan dia pergi. Awalnya tidak ada kabar sama sekali. Kemudian kudengar, dia bergabung dengan tim relawan internasional. Menjadi relawan di daerah terpencil Afrika Timur. Dan Yutong, selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah mencari pacar lagi. Karena Jiang Ziyu adalah satu-satunya wanita yang dia cintai. Dan juga luka terbesar dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah mencari pacar lagi. Karena Jiang Ziyu adalah satu-satunya wanita yang dia cintai. Dan juga luka terbesar dalam hidupnya. Yutong, Yutong. Bei.
Kamu demam. Jangan pedulikan aku. Cepatlah pergi cari Hang Xuan. Aku tidak mau pergi, aku ingin tinggal merawatmu. Aku tidak perlu kamu rawat. Jangan mondar-mandir di depanku, oke? Pergilah. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Setiap kali aku dalam kesulitan, kamu selalu yang pertama muncul, memberikanku kehangatan, kenyamanan, dan kekuatan. Yutong, biarkan aku tinggal merawatmu. Oke. Maaf, aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu ini. Aku tahu. Aku punya 1000 alasan. Tidak seharusnya diam-diam mencarimu, tapi aku tidak bisa menahan diri. Melihatmu sedih sendirian, dan aku berpura-pura tidak peduli. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Kenapa? Kenapa setiap detik aku ingin melihatmu? Kenapa aku sangat ingin berada di sisimu? Xiao Mian. Kenapa kamu justru pacar sahabat terbaikku? Pak Yutong, Hang Xuan. kamu brengsek. Jangan Ye Hang Xuan. Ini bukan salah Beiyutong, aku yang datang mencarinya. Apa yang ingin kamu katakan? Beiyutong selalu menolak kenyamanan dariku. Menolak perawatanku. Aku ingin mengatakan. Katakanlah. Maaf. Aku sudah lama menyukainya. Benarkah begitu? Dia adalah tunanganku. Satu adalah saudara baikku. Baiklah. Setelah ini aku tak akan ikut campur urusan kalian lagi. Mulai hari ini Xiao Mian. Aku tak akan lagi berharap lebih. Kita bukan saudara lagi. Hang Xuan. Ye Hang Xuan, kelihatannya kamu punya segalanya. Tapi sebenarnya kamu tidak punya apa-apa. Hari ini gadis yang paling kamu sukai, saudara terbaikmu, juga meninggalkanmu. Baik, aku mengerti, sampai jumpa. Ye Direktur, ada apa denganmu? Sepertinya setiap kali kamu tidak bahagia, kamu suka datang ke sini. Kamu tidak akan duduk di sini sampai pagi kan? Bagaimana kalau aku panggilkan taksi untuk mengantarmu pulang? Kamu dan Xiao Mian Beiyutong, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, aku sangat mengerti perasaanmu sekarang. Aku sangat paham rasanya dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Rasa pahit dan sakit itu semua melukai hatimu sendiri.
Aku pernah memberikan mereka kesempatan mempercayai mereka. Tapi aku benar-benar bodoh. Seperti kamu yang menyerah pada diri sendiri, juga tidak ada gunanya. Menghadapi orang yang menyakiti kita, Aku sudah belajar satu hal. yaitu menjadi kuat. Aku tidak akan membiarkan air mataku mengering begitu saja tertiup angin. Ini yang diajarkan oleh kebakaran itu, kita harus menjadi kuat. Di dunia ini hanya dengan berjuang sendiri kita bisa membuat diri kita tidak terluka lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah kontrak pengalihan rumah tua. Anking sudah menandatanganinya. Asalkan kamu juga menandatanganinya, rumah tua itu akan sepenuhnya di tangan kita. Isyamian akan benar-benar kehilangan hal yang dia pertahankan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Direktur ini adalah hukuman terbaik untuk pengkhianatan Isyamian. Anking sudah menandatanganinya. Asalkan kamu juga menandatanganinya, rumah tua itu akan sepenuhnya di tangan kita. Isyamian akan benar-benar kehilangan hal yang dia pertahankan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Direktur ini adalah hukuman terbaik untuk pengkhianatan Isyamian. Anking sudah menandatanganinya. Hukuman terbaik. Lagi-lagi rencanamu. Apa lagi yang tidak ada dalam rencanamu? Kamu akan tahu nanti. Menerie ini adalah pengkhianatan terhadap Isyamian. Hukuman terbaik. Apa yang harus dilakukan Beiyutong? Pagi ini Jiarong datang memberitahu, bahkan Hang Xuan sudah menandatangani. Saya tahu tentang ini. Semua ini salah saya. Ini bukan salahmu. Sebenarnya saya tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Saya yang ingin menciummu. Maaf. Tentang hal yang baru saja kamu katakan, tenang saja. Saya pasti akan menggunakan semua kekuatan saya menjaganya dengan baik, percayalah padaku. Kamu mau bagaimana? Saya mengaku. Saya jatuh cinta pada Xiaomian. Hang Xuan, maaf. Saya tahu semua ini. Semua ini karena saya. Salahkan saja saya, jangan benci dia ya. Saya menganggapmu sebagai saudara terbaik, tapi kamu melakukan ini padaku. Xiaomian adalah orang yang sudah saya tunggu selama 5 tahun. Baiklah, saya tahu kamu sangat marah sekarang. Jika kamu ingin memukul, lanjutkan saja. Sudah cukup. Bisakah kamu mendengarkan saya sebentar? Bisakah mengembalikan rumah tua kepada Isyamian? Kemudian saya akan pergi, saya akan kembali ke Amerika. Saya serius.
Kamu tahu betapa pentingnya rumah tua bagi Xiaomian. Berapa banyak perasaan yang dia curahkan ke sana. Dan sekarang ibu saya juga ada adik yang merawat. Saya tidak punya kekhawatiran lagi, saya bisa pergi dengan tenang. Saya bisa kembali ke Amerika. Kamu datang ke sini hanya untuk ini. Bagaimanapun saya sudah membuat keputusan. Saya tidak peduli dengan sikapmu. Saya akan kembali. Kapan ini mulai? Kapan kamu mulai merasa padanya? Ini kamu tanya saya benar-benar tidak tahu. Sebenarnya saya seharusnya sudah tahu sejak lama. Selama ini kamu menutup diri. Tapi kalau soal Xiaomian kamu selalu yang pertama. Tapi apa kamu benar-benar suka sama dia? Atau kamu cuma mau memanfaatkan Xiaomian untuk menggantikan Jiang Ziyu? Hang Xuan. Kamu nggak lupa nama itu kan? Bahkan aku sebagai orang luar, nggak bisa lupa dulu kalian berdua saling mencintai dengan sangat membara. Dan kamu demi Jiang Ziyu. Bahkan sampai putus hubungan sama orang tua. Bukan begitu? Aku nggak lupa sama Jiang Ziyu. Aku juga nggak mau menyangkal perasaan aku sama dia dulu. Aku juga nggak menyesal, tapi kamu tahu nggak? Yang menyesal itu dia. Dia bilang buat dia hubungan kita kayak mimpi buruk. Dia pengen lepas dan pergi secepatnya. Maksud kamu kalian sudah selesai? Tapi aku terlalu kenal Jiang Ziyu. Dan posisinya di hati kamu. Rekaman di HP kamu itu buktinya. Jadi aku nggak akan kasih Xiaomian ke kamu. Hang Xuan. Setelah aku pergi Xiaomian aku serahkan ke kamu. Dia cewek baik, jaga dia baik-baik. Kamu datang. Maaf, benar-benar maaf. Nggak usah bilang maaf ke aku. Tolong jangan bongkar rumah tua itu. Kalau nggak Hua Jie bakal nggak tenang seumur hidup karena hal ini. Meskipun dia udah ketemu sama Yutong, tetap nggak bisa melupakan rumah tua itu. Kamu datang cuma buat bilang ini. Dan juga, Semuanya salah aku. Xiaomian. Dari dulu. Bukannya kita udah saling mengakui. Kenapa kamu malah suka sama sahabat terbaik aku? Kenapa? maaf. Aku cuma mau satu kalimat dari kamu. Asal kamu mau ikut aku. Semua hal aku anggap nggak pernah terjadi. Hang Xuan. Tiket pesawat aku pesan 2. Beiyutong. Katanya kamu menyesuaikan jam kerja jadi 16 jam. Kenapa putus dengan pacarmu? Ubah kesedihan jadi kekuatan. Kamu yang selalu sibuk dengan urusan cinta begini. Bisa apa bersaing dengan aku untuk posisi kepala tukang kayu? Udah selesai bicaramu. Aku cuma mau masuk kerja dengan baik, bisakah kamu minggir? Jangan main-main, kemarin aku kalah. Itu karena aku lengah dan kamu serang diam-diam. Kali ini kita bertanding dengan adil. Kalau aku kalah lagi, aku akan memenuhi satu permintaanmu. Aku tahu ayahmu mulai dari bisnis kayu. Kamu suka pamer uang ya, kemarin aku salah.
Melemparmu ke tanah, kamu tidak akan marahkan. Kamu benar-benar marah ya? Jangan ngomong sembarangan, aku kasih tahu. Aku sudah memutuskan hubungan dengan ayahku. Aku datang ke klub layar ini untuk menggunakan profesi ramah lingkungan. Dan keren ini untuk mempengaruhinya, agar dia kembali ke jalan yang benar. Oke, jangan bahas ini lagi. Gimana, mau bertanding atau tidak? Bertanding gimana caranya? Hari ini mengumpulkan semua orang untuk rapat. Terutama ada kabar baik untuk kalian. Pekerjaan penandatanganan rumah tua di Jalan Dahua pada dasarnya sudah selesai. Terutama lokasi pusat renovasi tahap pertama, Jalan Dahua nomor 247. Selama periode ini, tim ini telah bekerja keras. Terutama Nona Hayeki dari Departemen Perencanaan. Dia telah berusaha keras, terima kasih. Aku akan menyesuaikan posisimu berdasarkan performamu. Menata ulang jabatanmu, terima kasih Bosman. Kenapa Direktur Ye belum datang? Bosman, ada masalah? Masalah apa, katakan? Bosman, Direktur Ye membawa kontrak dari nomor 247 Jalan Dahua. Tolong jangan bongkar rumah tua itu. Kalau tidak, Huajie akan merasa tidak tenang seumur hidup karena hal ini. Dan masih akan terus memikirkan rumah tua itu.